Kamu yang mana? Menonton video animasi berjam-jam, dengerin podcast hantu sendirian, atau dari manapun sumbernya, kamu selalu membawa alat tulis untuk mencatat. Bagaimanapun preferensi kamu dalam mendapatkan informasi, yang terpenting adalah kamu belajar sesuatu yang baru. Berbicara tentang belajar, tipe belajar setiap orang berbeda-beda dan kadang menjadi masalah bagi seluruh kalangan usia, terutama pada siswa sekolah dan mahasiswa perkuliahan yang masih terus berkutat pada ujian. Metode belajar merupakan hal penting, terutama bagi jurusan kedokteran yang harus belajar berbagai macam hal. Selain dari sulitnya materi pembelajaran kedokteran, cepatnya laju pembelajaran juga menambah beban mahasiswa. Oleh karena itu, metode belajar yang tepat diperlukan. Sebelum mengetahui metode belajar yang tepat, pertama-tama kita harus mengetahui tipe belajar apa kamu, atau bagaimana cara paling mudah kamu menyerap informasi. Kita akan bahas satu persatu mulai dari visual, auditory, kemudian kinestetik. Tipe belajar pertama adalah visual. Orang dengan tipe ini lebih mudah menyerap informasi melalui figur-figur seperti gambar, bagan, dan grafik untuk mempelajari suatu hal. Statistik menyatakan bahwa sekitar 60% manusia di seluruh dunia adalah tipe pelajar visual. Biasanya, tipe pelajar visual juga memiliki kemampuan spasial yang baik, artinya mereka mudah memahami peta, denah, dan diagram. Beruntung banget kamu yang tipe belajarnya pakai visual. Apabila kamu memanfaatkan kemampuanmu dengan baik, konsep belajar ini lebih efektif waktu dan tenaga. Dibandingkan dengan mendengar ulang lecture atau harus menulis kembali catatan, belajar visual dapat belajar dengan efisien hanya dengan menggambar bagan atau grafik. Hal ini membuat catatan menjadi lebih efektif dan waktu yang digunakan juga lebih singkat. Sayangnya, lecture adalah metode belajar pokok dari mahasiswa kedokteran. Belajar tipe visual kadang akan mengalami kesulitan untuk langsung menghafal ketika sedang lecture, sehingga harus menyediakan waktu setelah lecture untuk memahami materi pembelajaran. Bagi kamu yang merasa membuat grafik, diagram, dan sebagainya membantumu untuk belajar, lalu kamu adalah tipe orang yang mudah menghafal jalan dan membayangkan suatu konsep berpikir, maka kemungkinan besar kamu adalah tipe pelajar visual. Nah, buat kamu dengan tipe belajar ini, kamu sebaiknya memvisualisasikan konsep dari pelajaran yang kamu hadapi. Kamu bisa membuat suatu flowchart, bagan, diagram, dan sebagainya yang diolah dari materi yang sedang kamu pelajari. Nggak perlu keren-keren, yang penting kamu paham. Penggunaan variasi warna pada catatan atau diagram yang kamu buat juga membantumu untuk mengingat. Berbeda dengan tipe visual, tipe auditorik mempelajari sesuatu melalui sistem pendengaran. Tipe auditorik menempati posisi kedua terbanyak, yaitu 30% dari seluruh individu. Hati-hati nih kalau kamu lagi ngobrol sama temenmu yang tipe auditorik, bisa jadi semua ceritamu dihafalin. Pelajar tipe auditorik juga biasanya jago menghafal lirik lagu, bahkan mungkin meski liriknya Korea semua. Bersyukur banget kalau kamu tipe ini, karena tipe auditorik bisa menghafal sekitar 70% dari materi yang disampaikan ketika lecture. Hal ini berarti mereka tidak perlu mengulang terlalu banyak lagi setelah lecture. Tapi sebagian besar dari individu yang tipe auditorik memiliki sifat yang cukup aktif. Hal ini mengakibatkan mereka untuk sulit fokus dalam kondisi yang terlalu sepi, seperti membaca materi sendirian. Tidak hanya itu, ketika belajar bersama dengan temannya, tipe belajar auditorik juga terkadang bisa menjadi pengganggu bagi teman-temannya. Namun ironinya, tipe auditori biasanya lebih suka belajar bersama teman-teman. Nah, kelihatan kan kerugiannya? Untuk mengetahui apakah kamu tipe auditori atau bukan, merupakan hal yang mudah. Apabila kamu dapat mengerti sebagian besar dari suatu materi pembicaraan hanya dengan mendengarnya, maka kemungkinan besar kamu adalah tipe pelajar auditorik. Materi pembicaraan bisa jadi apa saja, bukan hanya pembelajaran kedokteran saja. Selain dari segi belajar, tipe auditorik juga biasanya cukup antusias untuk menyampaikan pendapat, saran,
maupun menghibur orang lain secara verbal. Pada saat melakukan diskusi maupun bercengkrama, biasanya tipe auditorik juga adalah orang yang cukup aktif berbicara. Untuk kamu yang merupakan tipe auditorik, selain hanya dengan mendengar lecture, kamu mungkin juga bisa memanfaatkan video-video maupun rekaman suara seseorang. Tidak hanya itu, dengan aktif mengikuti diskusi, melakukan atau mendengar presentasi maupun seminar juga dapat membantu proses belajarmu. Dan yang terakhir, tipe belajar dengan melakukan sesuatu atau yang bisa disebut tipe kinestetik. Salah satu contoh belajar dengan kinestetik yang paling umum dilakukan adalah melakukan pencatatan ulang dari materi yang ada di buku ataupun melakukan praktek langsung. Tipe belajar ini cukup unik karena hanya ada 5% dari populasi. Umumnya, orang-orang dengan tipe belajar kinestetik adalah individu dengan cara pikir dan metode analisis yang unik. Mereka memiliki konsep memahami masing-masing, sehingga hal ini membuat mereka menjadi lebih fleksibel pada kasus-kasus praktek. Pada pembelajaran seperti kedokteran, kemampuan untuk belajar dengan cepat hanya melalui mengerjakan langsung atau praktek adalah skill yang sangat dibutuhkan pada periode klinis, seperti koas maupun residensi. Beruntung kamu yang memiliki tipe belajar ini. Meski tipe ini sangat menguntungkan, tapi individu dengan tipe belajar kinestetik memiliki durasi fokus yang sangat minimal saat berada pada situasi yang monoton, seperti mendengar lecture panjang, karena mereka sulit membagi fokus antara observasi dan mendengar ucapan dosen. Contohnya saat mendengar sambil melihat slide presentasi dosen. Tidak hanya itu, hal-hal yang membuat tipe pelajar ini hanya diam saja juga mengganggu proses pembelajaran mereka. Misalkan saja kondisi formal yang mengharuskan mereka duduk diam mendengarkan. Hal ini membuat pelajar kinestetik menjadi individu yang unik dan terkadang harus menyediakan waktu lebih dibandingkan tipe pelajar lain karena metode belajar yang tidak konvensional. Apabila kamu adalah tipe orang yang suka praktek, sulit memahami dan membayangkan materi tanpa contoh langsung, maupun tipe orang yang butuh mengerjakan sesuatu untuk mengerti, maka kemungkinan besar kamu adalah tipe belajar kinestetik. Untuk kamu tipe belajar kinestetik, cobalah mempraktekkan apa yang sudah kamu pelajari. Kemudian jangan lupa untuk mencari pengalaman, seperti ikut kegiatan sukarela melakukan vaksinasi, maupun hal-hal yang dapat memberikanmu kesempatan bekerja langsung. Kamu juga bisa menggunakan alat-alat seadanya sebagai saran simulasi di rumahmu. Penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui tipe belajar apa yang sebenarnya kita miliki. Hal ini membantu kita bisa belajar dengan lebih efektif dan memahami diri kita sendiri. Tiap orang memiliki kemampuannya masing-masing dan ketika dapat dimaksimalisasi, maka kita akan sadar bahwa tidak ada yang lebih bodoh dari yang lain. Yang ada hanyalah orang yang lebih memahami dirinya sendiri. Jadi, lain kali jangan bingung kalau melihat temanmu tiba-tiba langsung hafal hanya dengan mendengar lecture. Kamu juga bisa kok dengan metode belajar yang berbeda. Tapi perlu diingat, meskipun 3 tipe belajar ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, nyatanya kita adalah makhluk yang berkombinasi. Artinya, satu orang bisa jadi dapat beradaptasi menggunakan ketiga tipe belajar itu, bukan hanya satu. Jangan mengkotakkan dirimu sendiri, tapi ketahuilah seberapa besar kotak yang kamu miliki. Ini adalah metode belajar yang lebih efektif. Semangat terus, know yourself, be yourself, and keep on doing your best.